Tetapi kemudian apa yang terjadi adalah sebaliknya. Anak pertama yang mengatakan dia tidak mau pergi, malahan dia yang menyesal dan dia pun pergi. Tetapi anak kedua yang mengatakan dia pergi, tapi dia tidak pergi pun ke ladang dan bekerja di ladang bapaknya. Nah, dan setelah itu Yesus tanyakan kepada ketua-ketua imam dan elders orang-orang Farisi di masa pembicaraan itu, dia tanyakan, jadi yang mana sebenarnya melakukan kehendak Bapa dia? Dan mereka menjawab, anak pertama. Nah, itu jawaban yang tepat. Anak yang pertama. Dialah yang melakukan kehendak Bapaknya. Dan di ayat seterusnya, di ayat 31 dan 32, di mana Yesus memperjelaskan arti dari perumpamaan dan persoalan yang dia tanyakan itu. Dan mau kita baca itu, dan saya menjemput Ati untuk baca ayat 31 dan 32. Kita yang lain, kita sama-sama buka Alkitab kita lah. Oke, ayat 31. Which of the two did what his father wanted? The first, they answered. Jesus said to them, I tell you the truth. The tax collector and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collector and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him. Oke, thank you Ati untuk ayat tadi, ayat 31 dan 32. Nah, di sini kita dapat melihat apa relations antara perumpamaan itu dengan keadaan yang sebenar. Nah, siapa anak pertama itu? Nah, itu merujukan kepada pemungut cukai dan pelacur. Mereka percaya dan menyesal. Menyesal karena apa? Bukan menyesal karena mereka menerima message pertobatan Yohanes Pembaptis, bukan menyesal karena mereka kenal Yesus, tapi mereka menyesali akan keadaan mereka. Dan karena itu, mereka merasakan mereka memerlukan seseorang untuk melengkapi, membersihkan mereka, untuk menebus mereka. Nah, sebaliknya dengan karakter anak kedua tadi. Nah, siapa anak kedua itu? Nah, itu sebenarnya satu sindiran, dan itu merujuk kepada ketua-ketua imam dan elders orang-orang Farisi. Mereka tidak percaya, mereka tidak menerima message pertobatan Yohanes Pembaptis, mereka tidak menerima Yesus sendiri, dan sekalipun mereka percaya, sekalipun mereka melihat segala sesuatu yang merujukkan kepada kebenaran itu, mereka tetap memilih untuk tidak percaya dan tetap tidak menyesal. Karena apa? Nah, kita akan lihat seterusnya nanti. Perbezaan di antara yang pertama dan yang kedua ini, di antara pemungut cukai, pelacur, orang-orang berdosa, dan orang-orang Farisi ini. Nah, saya mengajak kita untuk melihat kepada satu cerita lagi di Matius 9 ayat 10 hingga 13. Saya menjemput Rembrandt untuk baca Matius 9 ayat 10 sampai 13. Oke, Matius 9 ayat 10 sampai 13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat 13 ya. Nah. Oke. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oke, thank you untuk bacaan tadi. Nah, kita akan lihat satu persatu. Dan dari cerita ini kita dapat melihat perbedaan karakter pertama dan yang kedua. Di ayat 10, di situ kita melihat karakter pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka berbuat apa? Mereka datang dan duduk bersama dengan Yesus. Di ayat 11, orang-orang Farisi mempersoal Yesus. Dan untuk pengetahuan kita, publicans
yaitu golongan-golongan pemungut cukai adalah golongan yang dibenci dan dipandang hina oleh orang-orang Farisi karena menurut mereka itu adalah orang-orang yang paling bawah lah, paling kotor, paling tidak layak lah. Sebab itu mereka mempersoalkan Yesus duduk bersama orang-orang yang seperti ini menurut pandangan mereka. Di ayat 12 dan 13 adalah salah satu bentuk sindiran dan juga harapan. Oke. Orang-orang sehat itu merujuk kepada siapa di ayat 12 itu tadi? Itu sebenarnya merujuk kepada orang-orang Farisi. Karena apa? Mereka merasa diri mereka sehat. Mereka tidak perlukan penyembuhan, tidak perlukan pembersihan. Karena itu mereka tidak percaya dan tidak menerima Yesus. Nah, orang-orang sakit itu merujuk kepada siapa? Orang-orang berdosa, pemungut cukai, pelacur. Siapalah yang orang-orang berdosa itu? Mereka sakit. Karena itu mereka sadar dan mereka memerlukan satu orang, memerlukan seseorang, satu figure untuk menyembuhkan mereka, untuk membersihkan mereka. Karena itu mereka datang kepada Yesus. Ayat 13. Orang benar itu merujukkan kepada siapa? Sekali lagi, itu merujukkan kepada orang Farisi. Mereka merasa mereka benar. Mereka merasa mereka tidak ada yang harus diperbetulkan, tidak ada yang harus disesali. Karena itu mereka merasakan mereka tidak perlukan pembersihan, tidak perlukan pertobatan. Karena itu mereka tidak menerima message pertobatan daripada Yohanes Pembaptis dan tidak menerima Yesus sama sekali. Dan orang berdosa ini merujuk kepada siapa? Nah, itu merujukkan kepada pemungut cukai, pelacur. Nah, kita lihat di sini ada kaitannya itu dengan anak pertama dan anak kedua. Perbedaan karakter di antara golongan anak pertama dan golongan anak kedua. Oke. Jadi apa yang kita dapat lihat dari karakter-karakter ini, apa yang kita dapat lihat dari perumpamaan ini, dari penjelasan Yesus tadi, apa yang kita dapat belajar dari anak kedua ataupun orang-orang Farisi ini. Saya jemput kita untuk baca Matius 5 ayat 20. Saya menjemput Angel untuk baca Matius 5 ayat 20. Okey. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Oke, thank you Angel. Oke, dia katakan apa di sini? Kalau kamu tidak lebih daripada kesalihan ataupun hidup keagamaan Farisi ataupun the righteousness of Pharisees, kamu tidak akan ada tempat di kerajaan surga. Jadi persoalan dia, apa yang dimaksudkan dengan kesalihan orang-orang Farisi ini? The righteousness of the Pharisees ini. Kita akan lihat di Matius 23 ayat 25 hingga 28. Saya menjemput Remy untuk baca untuk kita. Matius 23 ayat 25 sampai 28. Okey, Matius 23 ayat 25 hingga 28. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrite! For you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. Blind Pharisee, first cleanse the inside of the cup and dish, that the outside of them may be clean also. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tomb, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Oke, thank you Remy untuk bacaan tadi. Nah, di ayat 28 sangat jelas dia mengatakan bagaimana orang-orang Farisi ini. Dikatakan begitulah kamu. Pada lahirnya kamu orang yang benar, tetapi sebenarnya kamu durjana dan munafik. Lahir itu maksudnya adalah lahiriah. Lahiriah itu bermaksudnya luaran. Nah, apakah arti kata righteousness orang-orang Farisi ini? Pengamatan hukum dan upacara tradisi secara luaran semata-mata. Dengan arti kata yang lebih pendek, hipokrit ataupun self-righteous. Itu adalah karakter yang kita dapat lihat dari orang-orang Farisi. Kita dapat lihat dari anak kedua. Dia katakan dia pergi, tapi sebenarnya dia tidak pergi pun. Nah, itu adalah hipokrit. Ibarat macam kita cakap, oke, saya pergi, tapi kamu tidak pergi pun. Kamu membohong, kamu menipu. Oke, itu hipokrit, munafik. Kamu kelihatannya seperti orang yang menurut, menyatakan diri dia seorang yang menurut,
menjanjikan penurutan, tapi sebenarnya sebaliknya tidak sehaluan dengan apa yang kamu buat. Oke. Jadi sekarang apa kita dapat lihat dari anak pertama ataupun pemungut cukai dan pelacur dan orang-orang berdosa ini? Apa kita dapat lihat dari karakter mereka? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita juga. Dan kita akan melihat kepada Matius 7 ayat 21. Saya jemput Krista untuk baca untuk kita. Oke, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di syurga. Oke, thank you. Dan Matius 18 ayat 3, saya jemput JJ untuk baca untuk kita. Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Oke, dan ayat satu lagi, saya jemput Girl untuk baca untuk kita. Matius 5 ayat 3. Okay, Matthew 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Oke, thank you. Nah, dari ketiga-tiga ayat ini merujuk kepada bagaimana seseorang mendapat tempat di surga. Tapi don't get the wrong idea. The gift of salvation is from the grace of God. Dia punya kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Tapi apa yang saya mau bawa kita untuk lihat adalah karakter dari anak pertama tadi. Nah, ayat pertama tadi di Matius 7:21. Melakukan kehendak dia. At the end of the day, Tuhan akan milih seseorang yang melakukan kehendak dia. Bukan sekadar seorang yang menyatakan ataupun proklaim diri dia seorang yang obey kepada Tuhan. Bukan seseorang yang menyatakan dia seorang yang basically penurutlah. Seperti kita lihat tadi dari orang-orang Farisi, they proclaim that they orang obedience, they proclaim that they orang benar, tapi sebenarnya tidak. Nah, yang kedua, sekali lagi saya katakan, dia memilih orang yang melakukan kehendak dia, bukan orang yang yang menyatakan diri dia penurut, tapi sebenarnya tidak. Di Matius 18 ayat 3, seperti anak kecil dia katakan. Kita lihat anak kecil bagaimana. Anak kecil, mereka tidak gila kuasa. Mereka tidak gila kuasa. Tidak seperti orang Farisi yang mau menguasai. Karena itu mereka tidak dapat menerima Yesus. Seperti anak kecil juga. Anak kecil mereka sangat rendah hati. Oke, rendah hati, mereka mau kalau mereka memerlukan something, mereka tidak menyombongkan diri, meninggikan diri, mengatakan, oh, tidak Pak, I don't need help, dikatakan. Nah, tapi anak kecil tidak, dia akan datang kepada ibu bapak dia. Seperti itu juga orang-orang berdosa, mereka akan datang kepada Yesus. Kita lihat tadi di cerita Matius 9 ayat 10-13. Mereka datang kepada Yesus, duduk bersama Yesus. Karena mereka ingin mendengar Yesus, ingin bersama dengan Yesus. Miskin kerohanian, miskin kerohanian. Dikatakan sini, diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Miskin kerohanian dengan arti kata lain, mereka sadar akan kekurangan mereka. Jadi, karena itu mereka merasakan suatu kehausan, satu kerinduan untuk bersama dengan Yesus, untuk melengkapi diri mereka. Karena mereka tahu banyak yang kurang dari diri mereka sendiri, karena mereka miskin kerohanian. Nah, di situ kita dapat lihat apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati, mereka mengakui Yesus, mereka sadar akan keadaan mereka. Karena itu, mereka percaya dan mereka menyesal. Seperti anak pertama tadi. Dia cakap dia tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal dan dia pun pergi. Oke, you see? Itu kita dapat lihat dan dapat belajar dari anak pertama dan anak kedua. Dan dalam inti cerita kita juga, dalam perubahan ini juga mengajarkan kita satu lagi tema, yaitu tentang panggilan dan pilihan. Jadi apa yang kita dapat belajar tentang panggilan dan pilihan ini? Saya jemput kita untuk baca 2 Peter 1 ayat 10 dan 11. Saya jemput Yaya untuk baca untuk kita. Dua Peter ayat 10 dan 11.
Oh, okay. Oke. Sekejap. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Oke, thank you Yaya. Oke, thank you Yaya untuk bacaan tadi. Nah, ini kita dapat belajar tentang panggilan dan pilihan. Oke, panggilan dan pilihan. Tadi kita dapat lihat karakter-karakter yang mendapat tempat di surga, melakukan kehendak Dia seperti anak kecil yang sadar akan kemiskinan rohani dia dan memerlukan dan menghaus dan kerinduan untuk bersama dengan Yesus. Dan di sini juga tentang panggilan dan pilihan. Apa yang diminta dalam ayat ini dan apa seruan macam satu teguran kepada kita adalah untuk lebih berusaha dengan lebih keras. Di sini dikatakan dengan direct lah, dikatakan berusahalah lebih keras lagi untuk memastikan kekalnya panggilan dan pilihan Allah. Oke, kamu sudah memilih untuk bersama dengan Yesus, kamu sudah menerima panggilan kamu, tapi tetap berusaha supaya apa? Panggilan dan pilihan kamu itu semakin teguh, bukan semakin lemah. Oke, seperti anak pertama tadi. Apa yang terjadi? Mungkin pada awalnya dia seperti menolak, dia mungkin tidak mau, tapi kemudiannya dia pergi. Oke, dia pergi ke ladang dan bekerja untuk bapak dia. Begitu juga lah seperti mana kita mungkin ada di setiap diri kita, bila kita dipanggil untuk bertugas ataupun mungkin kita dipanggil untuk memilih, kita mungkin pada awalnya merasakan ketidakpastian, keraguan, ketidakyakinan, ataupun mungkin kita memang tidak mau sama sekali. Tapi lama-kelamaan semakin kukuh, panggilan itu dan pilihan itu menjadi semakin teguh. Oke, dan dengan ini juga dikatakan apa? Satu pengharapan di ayat 11, kamu akan diberi sepenuh hak untuk mewarisi kerajaan kekal Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Nah, itu yang kita dapat lihat dari karakter anak kedua, pertama, dan tentang panggilan dan pilihan. Nah, di sini perumpamaan ataupun inti cerita kita ada beberapa tema yang kita dapat lihat. Pertaubatan, hipokrisi, panggilan, dan pilihan. Dan itu terletak kepada diri kita sendiri di mana kita pilih. Adakah kita berada di anak pertama ataupun kita berada di anak kedua? Dan apa yang kita lakukan kepada panggilan dan pilihan kita. Jadi di sini ada, dan juga dari inti cerita kita, apa kita boleh belajar. Ini saya quote dari yang saya ada dapat daripada pelajaran ini. Dia katakan, saya bacakan saja. We might have the best intentions with our promises of faithfulness, but promise obedience isn't necessarily obedience. Janji untuk menuruti bukan menuruti. Maksudnya, janji hanya sekedar janji. Tapi itu tidak sama dengan perbuatan. Oke. Dan tentang anak kedua tadi. Anak kedua tadi, kalau kita lihat di Matius 21 ayat 18. Mari kita sama-sama lihat. Matius 21. Saya jemput mungkin Listi untuk baca, kejap ya. Matius 21 ayat ayat 19. Listi untuk baca. Untuk Listi baca kita. Oke, ayat 19. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, let no fruit grow on you ever again. Immediately the fig tree withered away. Oke. Nah, apa kita dapat lihat di sini? Sini saya bacakan untuk kita. Jesus cursed a fig tree. Oke, fig tree dalam bacaan di sini tadi full of leaf. Dia full of leaf, cantik, dia banyak daun dia. Tapi dikatakan sini but bears no actual fruit. Tidak menghasilkan apa-apa.
Dia seperti daun-daun itu tadi seperti janji. Dia menjanjikan itu, menjanjikan ini. Tapi hasilnya tiada buah. Nah, apa yang kita boleh lihat dari sini, kalau kita apply pada diri kita, di sini dia katakan, it is possible to convince ourselves that appearance of vibrancy itu adalah semangat untuk menuruti lah maksudnya, is proof of our devotions. But Jesus is looking for fruit. Okay. Kita bolehlah try untuk yakinkan diri kita, saya ini benar-benar menurut Yesus, ini sebenarnya menurut Yesus. Tapi kita tahu Yesus dia ingin melihat buah roh dari setiap satu kita. Oke. Dan apa kita dapat dari anak pertama? Seperti saya katakan tadi, perumpamaan ini bukan hanya sekedar memberikan tamparan hebat kepada kita, tapi memberikan pengharapan. Nah, dari anak pertama tadi, apa kita dapat lihat? Setiap satu kita diberikan peluang untuk bekerja bagi Yesus, dan setiap satu kita juga tidak ada kata lambat untuk menuruti Yesus. Walaupun pada awalnya mungkin kita tidak bersemangat seperti kawan-kawan yang lain, tidak aktif seperti kawan-kawan lain, but we never know at the end of the day. Itu dikatakan sini, never too late to follow through on the things that Jesus asks from you. Oke. Dan ini, perumpamaan ini dengan arti kata, dengan satu ayat yang lebih ringkas, mengajarkan kita tentang action speaks louder than words. Nah, dan saya rasa itu sudah cukup merangkum semua daripada perumpamaan kita. Tapi sebelum saya tutup perumpamaan ini, ada satu message lagi yang saya mau sampaikan daripada perumpamaan kita. Satu ayat saja sebagai ayat tutup kita. Oke, saya jemput Jenisia untuk baca untuk kita, Matius 3 ayat 2. Oke, Matius 3 ayat 2. Oke. Bertaubatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oke, di sini dia mengajak kita untuk bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat maksudnya seperti mana pemungut cukai tadi, seperti mana pelacur tadi, seperti mana orang berdosa tadi, mereka datang kepada Yesus, duduk bersama Yesus, mereka menerima message pertobatan daripada Yohanes Pembaptis. Bukan hanya mereka menerima, tapi mereka percaya, mereka mengakui, dan mereka dibaptiskan. Begitu juga ajakan itu tetap sama dari dulu hingga sekarang untuk setiap satu kita. Saya rasa itu sudah menutupi segala inti cerita kita, penjelasan inti cerita kita. Tapi misalkan kalau kamu ada soalan, ada perbincangan, dipersilakan. Kalau saya tidak dapat jawab, tidak apa, kita boleh bincang sama-sama. Saya pun masih belajar juga. Oke. Jadi sebelum saya berdoa, mungkin ada apa-apa pertambahan ataupun mungkin persoalan. Oke, yang paham tak ada soalan boleh bagi thumbs up. Ya. Kita tengok dulu. Oke. Saya tambah sedikit lah. Oke. Just berdasarkan apa yang kita belajar tadi, saya ingin katakan kamu punya keberadaan kerohanian kamu melalui apa yang kita belajar tadi lah. Jangan terlalu selesa dan memang kita bersikap, benda yang kita tidak boleh halang adalah untuk bersikap judgmental bila kita tengok orang lain macam dia ni macam tu, dah lah kerja dekat pub macam tu. Terus kita ada pemikiran macam tu. Memang itu lumrah manusia lah. Dan kalau boleh kita ajarlah diri kita sendiri untuk tidak bersifat judgmental. Lepas tu jangan terlampau selesa di mana kita punya keberadaan, kita punya kerohanian kita. Sebab apa yang kita belajar hari ini, dia mengatakan bahawa pemungut cukai dan perempuan personal akan mendahului, dia kata. Sebab kita tidak tahu pengakhiran masing-masing macam mana. Tetapi kita tahu reward yang akan kita dapat semuanya sama. Tidak ada yang kamu dapat rumah banglo nanti dekat sana. Kamu dapat hanya rumah teres saja. Kamu dapat hanya rumah ikasih saja nanti dekat surga. Tidak. Semuanya sama. Jadi inilah
sama-sama kita mengajar diri kita untuk tidak bersifat judgmental dan jangan terlampau selesa lah dengan kedudukan kerohanian kita, sebab proses pertumbuhan ini berlaku setiap hari. Ya, bukan satu hari kamu kata kamu selamat, lepas itu kamu selamat sampai kamu mati. Tidak. Nah, itulah saya punya pendapat. Amin, Rembrandt, untuk pertama tadi. Ya betul, kita harus memeriksa diri kita lah. Kadang-kadang kita tidak boleh terlampau fokus kepada orang lain sampai diri sendiri tidak kena periksa. Oke, sebab ada di ayat Bible dikatakan berhati-hati dengan ragi orang-orang Farisi. Ragi itu adalah yeast, dan dikatakan ragi orang Farisi itu hipokrit, dikatakan situ. Kenapa dia katakan hipokrit itu sebagai ragi? Ragi kita cuma dapat lihat lepas dia punya kesan itu nampak. Lepas kita nampak tuh kue mengembang. Dan kenapa dia mengembang? Karena dia full of themselves, proud of themselves, begitu. Dan kita tidak dapat, macam saya cakap tadi, dia undetectable, kita tidak dapat detect. Sama macam gandum dengan lalang lah, kita tidak dapat nampak. Kecuali sudah sampainya musim menuai, baru kita dapat nampak bezanya. So, hipokrit itu boleh di mana-mana saja, dan boleh jadi sesiapa saja. Boleh jadi saya, boleh jadi sesiapa saja. So, itu sebab kenapa kita perlu hati-hati, jangan terlampau menghukum orang lain, menghakimi orang lain, sampai kita lupa untuk periksa diri kita. Lah, bahaya kalau kita tidak periksa. Sebab kita pun perlu self check-up, bukan setakat medical check-up yang physical, tapi kita pun perlu medical check-up untuk rohani kita. Kedudukan rohani seperti yang Rembrandt katakan tadi. So, it's a very good edition lah untuk pelajaran kita. Ada lagi? Tiada. Jadi kalau tiada, apa mau buat sekarang MC? Kalau tiada boleh proceed kepada closing phrase. Okay. So, thank you so much yang joining kita punya Bible study. Kalau kurang saya minta maaf, saya minta maaf lah. Tapi yang selebih itu semua datang daripada Tuhan. Yeah. Oke. Jadi kita tutup dalam doa. Kejap. Nathaniel ada pertambahan. Nathaniel. Thank you Rachel atas kenangan. Oke, seperti itu benda lah. Mindset kita jangan Tuhan selalu tolong kita dan saya tidak mau letak effort. Mindset kita terlalu macam tu. Dan kita lihat Paul telah cakap, I have fought a good fight. Good fight apa? Iman dia telah berusaha menguatkan iman dia, pelayanan dia, finish the race, pelayanan sebagai seorang Kristen kan Kristen harus membina iman kan. Jadi effort tu kita harus ada, okay? Dan persoalan sekarang, adakah kita fight a good fight sekarang ataupun malas? Ya. Oke, thank you untuk pertambahan daripada Nathaniel tadi. Ya, kita pun perlu berusaha juga seperti di ayat 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 tadi, berusaha dengan sekerasnya dikatakan. Oke. Jadi saya rasa mungkin itu saja untuk Bible study kita. Saya akan tutup dalam doa. Oke, mari kita semua tunduk kepala dan siapkan hati kita untuk doa. Tuhan, kami tidak segala puji menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam itu kami berkumpul bersama berzuntuk untuk belajar firman Tuhan. Mengharap semua teka dikunci tadi, teka dinga kami tadi menjadi tengah lalong etepiku kami. Dan biar mengubah diri kami, walaupun mungkin nak secara drastis, tapi biarlah kami tetap berjalan mohon Tuhan, nak jauh limpang hari. Sekalipun kami limpang ringan Tuhan, biarlah kami nikal pula baru naga Tuhan. Tuhan, amun tidak salah kami, kemudian kenuan, dan buka kemudian ke diri kami pu, dan pemegang bersih ketujuh hati kami Tuhan, beri kami hati ngampun, ngapengasihan Tuhan. Ubah kami Tuhan, jadi anak rindu di mata Tuhan, dan kelebih biarlah kami buka, mana orang buka Tuhan lemada, kami harus mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang mana tadi Tuhan, dan
Terima kasih untuk lindungan, berkat Tuhan, dan biarlah malam tu minta mereka kami tindu ngorehat yang cukup. Dan apapun pergumulan tiap ikut kami, biarlah semuanya dijawab, diselesaikan, mengikut kehendak Tuhan dan mengikut pertolongan Tuhan. Mari kita dipinta kami, tapi kami percaya Tuhan, lebih nemu pikiran hati kami Tuhan, Tuhan lebih nemu nama perlu kami, tadi ingin kami Tuhan. Tuhan kami nyerah kesampito dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.